Sidang lanjutan kasus penyuapan pajak dan pencucian uang mantan Ditjen Pajak Angin Prayitno. Pemerintah membagikan bantuan sosial di sejumlah kelurahan Jakarta Selatan. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Skarina dapat menemani pagi hari Anda dalam acara Fokus News. Tentunya dengan informasi yang terkini, teraktual, yang kami rangkum hanya untuk Anda. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus penyuapan pajak dan pencucian uang oleh terdakwa mantan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji, Selasa 11 April 2023. Terdakwa dan juga terpidana mantan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tindak pidana korupsi pada Selasa 11 April 2023. Sidang digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum terdakwa AP menghadirkan 3 saksi yang disumpah saat akan memberikan bukti dan keterangan agar bisa meringankan hukuman terdakwa. Kemudian, saudara AP menjelaskan bahwa mereka mengelola beberapa usaha yang dimiliki oleh terdakwa AP. Beberapa usaha tersebut mempunyai penghasilan yang besar, dimulai dari penghasilan kotor hingga bersih per bulan dan per tahunnya, yang senilai 60-720 juta rupiah. Terdakwa AP terlibat dalam korupsi pajak, bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2014 hingga 2019 telah menerima gratifikasi dari para wajib pajak sejumlah Rp29.505.167. Dari mana ini? Apakah dari bidang tadi? Saya tidak tahu. Saya tanya lagi. Dari 2002, kalau pendapatan seperti yang disebutkan tadi sama penuntut umum, apakah uang itu dibeli sebagai modal untuk membeli aset-aset itu? Tambah, ya. Sidang tertunda sampai tanggal 9 Mei 2023. AP terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jungto, Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang Lebaran, pemerintah membagikan bantuan sosial di sejumlah kelurahan. Salah satunya Kelurahan Bela Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa 11 April 2023. Selasa 11 April 2023 telah dilakukan secara serempak pembagian bantuan sosial di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Salah satunya di Kelurahan Bela Mampang. Jakarta Selatan telah melakukan penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg sebanyak 1.997 kpm dan uang tunai. KPM yang didapatkan untuk keseluruhan jumlah Kecamatan Prapatan 6.300. Nah, sedangkan hari ini kita sedang melaksanakan penyaluran beras 10 kilo di Kelurahan Bela Mampang sebanyak 1.967 kpm. Pembagian bantuan sosial ini dilakukan selama 2 hari di hari Senin dan Selasa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang udah rutin ya ini uang, beras. Ya kalau saya sih
600, kalau kadang-kadang kalau yang dibagi dua waktunya 300. Ya ini udah baik ya. Kalau bisa ya lebih baik lagi. Harapan rakyat kan semuanya juga ingin senang. Gitu. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Skarina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Saksikan selalu Fokus News dan sampai jumpa. Panas gini butuh yang seger-seger deh. Rasa yang manis dengan campuran coklat asli membuat mood kembali ceria lagi. Otella Good Chocolate, Good Mood. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Tiara dapat menemani sore hari Anda pada acara Fokus News. Tentunya dengan sajian informasi yang terkini dan teraktual, yang mana sudah kami rangkum khusus hanya untuk Anda. Pada Senin malam tanggal 1 Mei 2023, terjadi penutupan jembatan Otista di daerah Bogor. Penutupan terjadi karena adanya revitalisasi jembatan. Untuk mengetahui keadaan lebih lanjut, sudah terhubung oleh rekan kami Skarina. Skarina, bagaimana keadaan di sana? Baik Tiara, di sini saya melaporkan secara langsung. Saya sedang berada di jembatan Otista, di mana kondisi di sini pasca penutupan jalan yang dilakukan Senin malam kemarin. Nah, di sini terlihat sudah tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang, hanya ada masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di sore hari. Jembatan Otista ini ditutup pada Senin tanggal 1 Mei 2023 sampai Desember 2023. Jembatan ini ditutup karena adanya revitalisasi jembatan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Pada hari pertama pasca penutupan, mengakibatkan kemacetan di beberapa titik dan masih banyak kendaraan yang belum mengetahui jalan alternatif yang diberlakukan. Pengalihan arus lalu lintas di Simpang Tugu Kujang dari arah Baranang Siang Tol akan diluruskan ke Simpang Lipo Plaza, Bogoraya. Jalan dari Simpang Tugu Kujang sampai Simpang Lipo Plaza, Bogoraya berlaku dua arah. Kemudian dari Simpang Lipo Plaza, Bogoraya akan dilakukan sampai Simpang Warung Jambu. Bagi yang mau ke kawasan Surya Kencana, dari Simpang Baranang Siang bisa belok ke kiri ke arah Simpang Eka Lokasari, lalu masuk ke Jalan Lawang Gintung, Jalan Batu Tulis, dan lewat Jalan Nenpi Sidik. Demikian laporan yang sudah saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke studio. Baik Skarina, terima kasih atas laporan langsung dari Jembatan Otista. Berita tadi sekaligus menjadi penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Demikianlah Fokus News pada hari ini. Saya Tiara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikanlah selalu Fokus News dan sampai jumpa. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, bumi tidak akan hidup. Waduh, keran air belum dimatiin. Mari mulai menghemat air. Dengan menghemat air, kita termasuk ikut berkontribusi dalam menjaga bumi.
Selamat sore pemirsa, senang sekali tim Fokus News dapat menemani sore hari Anda, tentunya dengan sajian informasi terkini dan teraktual, edisi 12 Mei 2023, bersama saya Sarah Amelia Hapsari, inilah Jejak Fokus Nusantara. Buat Anda yang tertarik akan pertanian, di kawasan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Anda dapat melihat perkebunan sayur mayur dan beragam tanaman lainnya. Anda juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang petani. Penasaran seperti apa? Bersama Adelia Putri, yuk kita lihat keseruannya. Halo sobat di rumah, sekarang aku lagi ada di One Home Farm. Di sini aku bakal ajak kalian buat keliling perkebunan di sini. Ikutin aku terus ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana menjadi seorang petani, di kawasan Katulampa Raya Bogor, Jawa Barat, terdapat pertanian sederhana yaitu One Home Farm. Nah, di sini teman-teman dapat melihat secara langsung bagaimana para petani bekerja, dan tentunya teman-teman di rumah juga dapat pengalaman baru yaitu belajar menjadi seorang petani. Nah, sekarang aku bakal ajak kalian keliling di kebun ini bareng sama Pak Heri. Let's go! Halo sobat di rumah, sekarang aku lagi sama Pak Heri, pengurus di kebun ini. Sekarang kita mau lihat-lihat apa aja sih yang ada di perkebunan ini. Di One Home Farm sendiri memiliki berbagai macam jenis tanaman, termasuk diantaranya beberapa tanaman langka. Tim Jejak Fokus Nusantara berkesempatan untuk melihat sekaligus mencoba beberapa tanaman langka yang berada di kebun One Home Farm. Tanaman stevia ini kami sebutnya jadi pemanis alami. Jadi ini teman-teman coba daunnya ini. Oke. Langsung makan gitu Pak? Langsung makan daunnya. Nah, jadi ini pemanis alami pengganti gula. Kalau manisnya ini 200 kali lebih manis dari gula biasa. Nah, ini salah satu produk yang kami jual juga di sini. Salah satu tanaman langka yang ada di perkebunan One Home Farm ini ialah pohon zaitun. Pohon zaitun ini dari Timur Tengah dan juga Eropa. Pohon zaitun bisa berumur sampai puluhan tahun hingga memiliki kaya akan manfaat. Pohon zaitun bermanfaat untuk menambah daya tahan tubuh serta bisa menjadi obat anti kanker dan juga tumor. Selanjutnya, kita akan pergi ke tempat sayuran ditanam. Di sini terdapat beberapa ragam sayuran loh. Kami punya blok tanaman sayur organik. Nah, jenis-jenisnya itu ada bayam merah, bayam hijau, kailan, kangkung, pakcoy, cesim. Jadi itulah jenis-jenis sayur yang ada di kebun ini. Itu semua dikelola secara organik. Organik. Oke. Pada kesempatan kali ini, tim Jejak Fokus Nusantara bisa mencoba hasil panen dari One Home Farm, yaitu buah sawo Australia atau yang biasa dikenal dengan buah abiu. Sekarang di depan aku udah ada buah abiu. Let's go, kita cobain bareng-bareng. Rasa buah abiunya itu enak banget, kayak rasa kelapa. Lembut banget, manis, dan enak. Kalian semua harus cobain buah abiu ini. Nah sobat di rumah, aku udah selesai ajak kalian jalan-jalan di sekitar One Home Farm ini. Gimana, seru kan jalan-jalan sama aku? Jangan lupa saksikan terus Jejak Fokus Nusantara. Dan sampai jumpa.
Bagi Anda yang tertarik akan barang antik, kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenal sosok Ivan Moninka yang membuat hobi unik menjadi sebuah usaha. Penasaran akan kisahnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Dari hobi menjadi cuan, itu yang dialami sosok Ivan Moninka sebagai pemilik dari Kampung Galeri. Memulai membuka Kampung Galeri dikarenakan memiliki hobi mengumpulkan barang-barang antik sejak masih duduk di bangku SMA. Karena keterbatasan tidak bisa membeli barang yang diinginkan, Ivan mulai mencoba mencari cara agar bisa mengoleksi barang-barang antik yang disukainya. Sampai di mana pada tahun 2010, Ivan memutuskan untuk mendirikan sebuah galeri miliknya sendiri. Saya berkolaborasi dengan beberapa teman-teman seni, ada dari komunitas kesenian, dari komunitas literasi, komunitas buku, komunitas majalah, komunitas drama, teater, banyak banget gitu ya, dan juga dari komunitas kampus. Menurut Ivan sendiri, Kampung Galeri tempat yang mengangkat konsep dengan nuansa literasi, seperti tempat berdiskusi, bercerita, dan tempat untuk mempertahankan barang-barang yang memiliki makna dan seni. Ivan sendiri membuat ide konsep Kampung Galeri dari karya liar yang ia pikirkan. Ivan berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk mengoleksi barang-barang bekas, yang mana hampir dianggap sebagai sampah oleh sebagian orang. Ivan ingin orang-orang bisa menemukan makna untuk belajar menghargai serta mempertahankan sejarah. Galeri itu adalah tempat unik, tempat di mana kita bisa berdiskusi tentang sejarah-sejarah orang tua kita yang dulu hobinya apa. Ternyata ada di sini, saya kumpulin. Ivan memiliki sebuah prinsip bahwa kita sebagai manusia haruslah menghargai dan peduli terhadap suatu hal yang sederhana. Dari hal kecil seperti barang-barang, bahkan dari sikap dasar pun kita harus menghargai itu. Barang-barang ini dianggap orang itu sebagai sampah. Sampah yang tidak kepakai lagi yang dibuang. Makanya saya menganggap di dunia ini tidak ada sampah, yang ada hanya salah tempat. Itu filosofinya. Ivan percaya bahwa suatu hal yang kita inginkan pasti terwujud. Walaupun mungkin terkadang ide atau pemikiran kita aneh di mata orang lain, yang penting ide itu lahir dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak dihargai oleh orang lain, kita harus menganggap bahwa itu adalah salah satu bentuk kritik dan menjadikan itu sebagai semangat untuk mencoba kembali, di mana ternyata hasilnya menjadi suatu investasi yang sangat berharga. Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya yang ada. Salah satunya adalah batik. Pada kesempatan kali ini, Jejak Fokus Nusantara akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkunjung ke Museum Tekstil Indonesia. Penasaran bagaimana selengkapnya? Yuk kita saksikan! Museum Tekstil merupakan cagar budaya mengoleksi beragam macam batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Museum ini berada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan KS Tubun nomor 2-4. Sebelumnya menjadi museum tekstil, gedung ini sudah berdiri pada abad ke-19 dibangun oleh warga Perancis sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1952, Departemen Sosial membeli gedung dan diserahkan kepada pemerintah pusat Provinsi DKI Jakarta. Hingga pada tanggal 28 Juni 1976, gedung ini diresmikan menjadi museum tekstil sampai sekarang. Di Museum Tekstil, tidak hanya ada batik, melainkan ada berbagai macam jenis tekstil seperti adanya batik, tenun, dan kain dari berbagai daerah, semua hanya ada di Museum Tekstil. Fasilitas yang disediakan di museum cukup banyak. Pada gedung utama di dalamnya ada koleksi yang tidak tetap dipajang sesuai tema. Pameran di gedung utama ini sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi, para wisatawan tidak bosan akan pameran yang disajikan. Selanjutnya ada galeri batik. Di sini
ada berbagai kain batik dari berbagai macam daerah. Untuk koleksi batik di Museum Tekstil sendiri, ada 300 koleksi dari berbagai macam daerah di Indonesia. Tempat di mana para wisatawan bisa membuat batik adalah di Pendopo Batik. Di sini, para wisatawan bisa membuat batik dan kain. Hasil yang dibuat bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Dengan harga Rp40.000, kalian sudah bisa merasakan pengalaman membuat batik sendiri. Dan terakhir, adalah ruang pengenalan wastra. Di tempat ini, ada alat-alat tenun dari berbagai macam daerah. Di sini, kalian bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk dari alat tenun pertama kali yang dipakai. Museum Tekstil punya kiat-kiat itu atau punya upaya-upaya untuk mempromosikan tentang kegiatan yang ada di Museum Tekstil, terutama batik, yaitu dengan cara kita punya beberapa platform media sosial. Kita di situ bisa mempromosikan tentang kegiatan Museum Tekstil, terutama batik. Lalu kita juga mengadakan pameran keliling. Pameran keliling itu kita mengusung berbagai tema tentang wastra atau kain yang akan kita suguhkan, dan di situ juga kita bisa demokan batik. Jadi pengunjung yang melihat pada saat di pameran keliling tersebut otomatis akan tertarik. Jika pemirsa di rumah penasaran dan ingin melihat langsung berbagai macam tekstil yang ada di Indonesia, bisa langsung ke Museum Tekstil. Jam kunjung Museum Tekstil pada hari Selasa sampai Minggu pukul 9 sampai 3 sore. Harga tiket masuk Museum Tekstil sangat terjangkau, terkisar Rp5.000 sampai Rp2.000. Dengan harga tiket yang terjangkau, pemirsa di rumah bisa merasakan pengalaman yang seru dan langka hanya di Museum Tekstil. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya, Sarah Amelia Hapsari, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Panas gini butuh yang seger-seger deh. Hah? Rasa yang manis dengan campuran coklat asli membuat mood kembali ceria lagi. Otella, good coklat, good mood. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Skarina, aku biasa dipanggil Karit. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara, biasa dipanggil Tiara juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Amelia, biasa dipanggil Sarah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adelia Putri, biasa dipanggil Adel. Halo Sadonyo, perkenalkan nama Ambo Adrian dari Sumatera Barat. Untuk first impression ya, sebenarnya sih awal-awal mudah banget kan. Makin kesini kok kayak mudah-mudahan bertahan gitu loh. Kayak capek banget.
Kalau first impressionnya waktu itu aku ngiranya tuh awalnya TPM-nya bakal fun gitu kan, soalnya aku tuh suka videografi. Nah tapi pas udah ngejalanin kayak lama-lama ya gitulah, pokoknya nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Pertama kali ngeliput itu capek karena bulan puasa, tapi aku nggak haus guys karena aku nggak puasa. Jadi aku bisa makan roti di depan teman-teman aku yang lagi pada puasa dan aku happy menjalani itu. Perasaan pertama sih pas liputan di TPM ini ya seru aja ya, karena itu pertama kalinya liputan juga. Terus yang diliput itu juga tentang berita yang sedang hangat di Indonesia gitu. Jadi termotivasi gitu buat ngeliput untuk berikutnya gitu. Kalau job desk pertama aku liputan, aku tuh ngambil skrip sama aku juga nyambi VOC. Sebenarnya kalau misalnya kesan pesan nggak terlalu ini sih, karena aku juga suka nulis. Jadi kayak ya udahlah gitu. Di job desk pertama kali itu aku jadi news anchor yang kece badai, dan untuk pertama kalinya aku tampil di depan kamera dengan sangat berani guys. Untuk urutan liputan, pokoknya yang pertama kali tuh inget banget waktu kita ke pengadilan pas kasusnya AG. Terus selanjutnya AG juga sih kayaknya, soalnya kita kayak hobi banget ngeliput dia. Terus abis itu kalau nggak salah tuh kita ke pengadilan Jakpus, abis itu bansos sama feature yang ke banyak-banyak tempat itu. Untuk urutan liputan mungkin udah lupa kali ya, karena saking banyaknya liputan jadi lupa gitu. Kayaknya waktu demo deh, soalnya itu pertama kalinya aku ikut demo, terus nyaksin secara langsung, terus rame-rame juga kan. Terus waktu itu kita lagi puasa, terus itu kayak berkesan banget soalnya kita semua aus, walaupun ada beberapa yang gak kuat juga. Terus ujung-ujungnya buka, tapi ya seru sih. Kalau tempat liputan terfavorit sih sejauh ini pengadilan sih, karena itu tuh pertama kali ngerasain ke pengadilan, terus panas-panasan nunggu, itu kayak ngerasa kayak beneran wartawan banget. Untuk orang yang suka nggak on time tuh sebut merek jangan ya. Itu kayak kita semua tahu jawabannya. Kalau masalah siapa yang nggak on time di kelompok, ya teman-teman sekelas A2 pasti tahu dong siapa yang nggak on time di kelompok kita. Kalau hal yang paling gak suka di kelompok ini mungkin kurang kerjasamanya aja sih. Kayak kalau misalnya mau liputan tuh apa sih, kayak milih tempatnya tuh kayak ribet gitu, terus kayak nggak fix gitu. Terus juga kadang kalau mau mikirin konsep buat video ya kita tuh apa ya, terlalu dadakan gitu. Untuk hal yang bikin kesel di kelompok itu kayaknya sih nggak ada ya, karena aku sayang banget sama teman-teman aku, kayak oh my god guys, baik banget kayak. Tapi yang bikin kesel mungkin aku sendiri ya di kelompok ini. Maaf ya teman-teman, love you. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see.